Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Pada hari ini adik-adik, anak-anak semuanya yang dari SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya. Insyaallah nanti kita akan bikin videonya. Kita jawab langsung detail insyaallah. Anak-anak SMP Islam Kreatif Cianjur, sebenarnya nih ada yang ingin kita obrolin ya. Ini tentang bahayanya rokok loh sebenarnya. Satu kata, pandangan saya tentang rokok ini adalah negatif. Negatifnya itu ada dua. Pertama, negatif dari kandungan-kandungan atau isi yang ada di dalam rokok. Nah, kita tahu di dalam rokok ini banyak sekali zat-zat yang beracun, banyak sekali zat-zat yang membahayakan, baik di dalam kandungan rokoknya ataupun di dalam kandungan asap rokoknya. They cause heart disease, lung cancer, and other cancers. Dan itu para ahli, para dokter itu banyak yang menyebutkan bahwasanya rokok itu lebih dari 1000 macam zat-zat yang berbahaya. Bahkan studi yang sekarang ini menyebutkan bahwasanya rokok ini atau bahan-bahan rokok ini mengandung sekitar 5.000 zat aktif yang beracun dan berbahaya untuk tubuh manusia. Membahayainnya pertama, membahayain sel-sel tubuh ya. Tentunya sel-sel tubuh kita ini tiap harinya mengalami kematian. Kemudian ada juga sel-sel baru yang tumbuh. Nah, ketika kita merokok, ketika kita termasuk mengkonsumsi rokok, pencandu rokok, ini sel-sel tubuh kita harusnya meregenerasi sel-sel tubuh baru itu akan terhambat. Kemudian rusaknya sel-sel tubuh kita ini akan cepat dan itu akan membahayakan tubuh kita. Yang nomor 2, negatifnya adalah tentang sosial kemasyarakatan. Ini berkaitan dengan orang yang ngerokok. Ketika dia ngerokok di komunitasnya, it's okay, nggak ada masalah. Tapi ketika dia merokok di komunitas yang bukan perokok, maka dia akan membahayakan orang lain. Karena rokok aktif mereka bahaya, artinya mereka membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain sebagai perokok pasif. Banyak sekali pasien yang datang ke saya itu penyebab dan pencetus utama penyakitnya adalah rokok. Ada yang sakit stroke, ada yang sakit jantung, ada yang sakit darah tinggi, ada yang kena diabetes, dan bahkan ada yang kena gagal ginjal. Itu semua disebabkan oleh merokok. Dan mereka adalah rata-rata pencandu rokok. Nah, ngomongin orang yang ngerokok ini sama seperti kita ngomongin HP canggih. Nih, adik-adik semua tahu kan HP yang kita punya sekarang ini canggihnya kayak gimana? Aplikasinya mantep, kameranya cakep, terus lagi dia punya teknologi yang wah gitu ya. Nah, tapi kalau di situ ada virus, HP-nya ini bisa error, HP-nya bisa ngedrop, HP-nya bisa hang. Nah, begitu juga tubuh kita. Ketika tubuh kita yang canggih, yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, kita racuni dengan racun-racun. Itu akan bahaya sekali. Akan membinasakan tubuh kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat dalam Al-Qur'an, itu kita dilarang untuk membinasakan tubuh kita, membinasakan diri kita ke jurang yang lebih dalam. Nah, oleh karena itu, hati-hatilah terhadap rokok itu sendiri. Kalau kita sebutin ini nggak akan kelar-kelar nih sebenarnya. Yang membahayakan salah satunya zat yang ada di dalam rokok itu adalah karbon monoksida. Ini adalah zat yang sangat beracun atau gas yang beracun yang bisa membuat tubuh kita ini susah untuk meregenerasi selnya. Juga akan membuat tubuh kita ini lemah terhadap penyakit dan menyebabkan kelelahan, letih, sehingga bahkan kalau dalam jumlah yang banyak ini bisa akan menyebabkan koma dan kematian. Ada di situ tar, ini juga bahaya nih tar nih.
adik-adik, anak-anak ya, bahaya nih tar. Kandungan tar itu memiliki kandungan karsinogenik. Apa itu karsinogenik? Karsinogenik adalah zat pencetus kanker. Nah, ini bisa kena kanker paru, bisa kena kanker usus, bisa kena kanker mulut yang bisa kita lihat di iklan-iklan yang ada di kotak rokok itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah nikotin. Nikotin inilah zat candu yang ada di rokok sehingga orang-orang susah untuk ninggalin rokok. Kenapa susah? Karena zat ini mengandung candu, mengandung rasa kangen, sehingga orang pengen terus dan ketika dia meninggalkan sedikit nanti pengen lagi. Nah, inilah menjawab pertanyaan yang tadi bahwasanya kenapa orang susah lepas dari rokok? Karena ada salah satunya kandungan zat ini. Maka oleh karena itu jangan sekali-sekali mencoba merokok. Jangan sekali-sekali mencoba untuk menjadi pecandu rokok. Karena ini akan membahayakan diri kita sendiri, juga membahayakan orang di sekitar kita. Baik diri kita akan celaka, juga orang yang di sekitar kita dan masyarakat sekitar kita. Pertama, pola hidup sehat tentunya, karena dengan menjalani hidup sehat kita akan lebih bermakna. Terus kedua, ingat-ingat tentang bahayanya rokok itu tadi, karena rokok ini banyak sekali mudaratnya, banyak sekali bahayanya daripada manfaatnya. Terus ketiga, harus sholat tepat waktu ya, karena dengan kita sholat dan memohon kepada Allah, semoga aktivitas kita, kehidupan kita sehari-hari ini akan dibantu oleh Allah, akan dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke jalan yang lebih baik. Yang pertama,